Halo Sobat JKN, jumpa lagi dalam podcast Info JKN Tulungagung. Di sore yang cerah ini, kembali kita membahas tentang program dari BPJS Kesehatan. Nah, hari ini tema yang kita bahas adalah tentang layanan jemput bola dari BPJS Kesehatan yang dinamakan BPJS Keliling. Sore ini telah hadir dua sahabat saya dari BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung. Ada Mas Rizky, selamat sore Mas Rizky. Selamat sore. Ada Mas Rian, selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Baik, dua rekan saya ini, Rizky dan Rian, mereka adalah Relationship Officer dari kantor cabang Tulungagung. Oke, langsung saja nih, sudah daripada penasaran ya, langsung aja kita bahas. Mungkin bisa kalian jelaskan dulu, apa sih BPJS Keliling itu? Baik, jadi sini untuk kami jelaskan bagi teman-teman yang nanti akan menonton podcast kali ini ya Bu ya. Jadi BPJS Keliling itu adalah layanan jemput bola yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Semua kantor cabang saya rasa seluruh Indonesia itu juga melaksanakan ya. Ada ya? Ada semua. Mulai dari kantor cabang, kantor kabupaten, dan seluruh kantor yang tersebar di wilayah Indonesia melaksanakan BPJS Keliling. Jadi nanti harapan dan tujuannya adalah nanti akan mempermudah pelayanan administrasi program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional, di mana di situ nanti akan menyasar titik-titik yang jauh dari akses ke kantor. Mungkin ada di desa, di kecamatan, dan juga ini di bulan November ini kebetulan juga ada sinergi dengan satuan penerbitan SIM. Jadi ada Perpol nomor 2 tahun 2023 terkait kewajiban pemohon SIM baru dan juga perpanjangan SIM ini untuk menyertakan kepesertaan JKN aktif. Jadi di situ kita bersinergi dengan SIM keliling juga. Harapannya nanti akan mempermudah terkait pelayanan, mempercepat, dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas seperti itu. Berarti sebenarnya tujuannya ini lebih memberikan kemudahan ya bagi masyarakat. Benar sekali. Untuk yang terutama tempatnya jauh dari BPJS Keliling gitu ya. Iya. Kalau dilihat dari letak geografis di Kabupaten Tulungagung tersendiri, itu kan ada yang di daerah pegunungan juga, mungkin ada yang di pelosok seperti ada di Tanggung Gunung, Pucang Laban, Kalidawir, Sendang, Purworejo. Nah itu akses ke kantor itu lumayan jauh. Maka dari itu kami dari BPJS Kesehatan mengadakan BPJS Keliling untuk mempermudah akses mereka untuk melakukan administrasi atau pelayanan di BPJS Kesehatan seperti itu. Tanpa mereka perlu datang ke kantor. Iya benar. Ya, oke. Tadi sudah dijelaskan tentang BPJS Keliling itu sendiri. Nah, di BPJS Keliling ini layanan apa saja sih yang diberikan kepada peserta? Baik, jadi sebenarnya pelayanan yang ada di BPJS Keliling itu hampir mirip lah dengan pelayanan yang ada di kantor secara langsung. Cuman memang beberapa ada pelayanan yang mungkin belum bisa kita akomodir seperti rekonsiliasi dan lain sebagainya. Cuman beberapa pelayanan yang perlu diketahui oleh masyarakat secara luas diantaranya adalah pendaftaran peserta baru. Dan tentunya di sini kami selalu menjelaskan pendaftaran ini sebenarnya tidak harus tatap muka. Karena di situ ada juga kanal-kanal pendaftaran secara online. Jadi untuk yang memang sukanya bertatap muka bisa datang ke BPJS Keliling. Kalau misalkan waduh nih panas misalnya gitu ya, kita bisa sampaikan juga. Sebenarnya ada online-nya juga. Kalau yang pengen ketemu petugasnya BPJS Kesehatan, iya betul. bisa langsung datang di BPJS Keliling. Kemudian selanjutnya ada penambahan ataupun pengurangan anggota keluarga. Jadi di sini kalau misalkan ada anggota keluarga yang belum tercover seperti itu, karena juga
pendaftaran BPJS Kesehatan segmen PBPU atau Mandiri itu wajib 1 KK sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kemudian ada anaknya yang baru lahir, meskipun belum punya NIK, biasanya masih bayi, masih belum punya nama, NIK itu nanti pakai surat keterangan kelahiran, nanti bisa langsung cover seperti itu. Kemudian ada juga untuk pengurangan anggota keluarga. Nah, pengurangan di sini karena keluar negeri misalnya, itu nanti bisa menyertakan paspor dan visanya seperti itu. Dan juga pengurangan karena mungkin sudah meninggal seperti itu. Dan juga ada perubahan fasilitas kesehatan. Misalkan ingin berubah dari klinik ke puskesmas ataupun sebaliknya, dari puskesmas ke klinik ke dokter keluarga. Nah, itu nanti bisa mengakses di pelayanan BPJS keliling. Terus selanjutnya itu bisa ya. betul. Sebentar sebelum lanjut, gitu ya. Tadi dijelasin tentang pengurangan anggota keluarga. Iya. Pengurangan anggota keluarga karena ada yang mungkin bekerja di luar negeri gitu ya. Itu bisa ya. Bisa. Dikeluarkan dari kepesertaan JKN. Iya, untuk artinya yang ada bekerja di luar negeri itu nanti untuk status kepesertaannya akan kami bekukan sementara. Artinya tidak akan ada tagihan untuk orang tersebut seperti itu. Kemudian yang lain itu tadi pengurangan untuk orang yang meninggal, meninggal dunia seperti itu. Kalau meninggal persyaratannya apa yang perlu ditampilkan ketika melaporkan meninggal dunia? Bisa membawa akte kematian dari desa atau dari rumah sakit seperti itu. Iya, dari rumah sakit juga bisa. Nggak harus akte kematian yang diterbitkan oleh kantor catatan meninggal ya? Benar. Oke. Gitu. Ini yang mungkin banyak yang belum paham juga ya. Kalau ini keluargaku jauh kerja di luar negeri gitu, masa tiap bulan harus bayar iuran. Jadi bisa ya untuk dilakukan sementara waktu. Oke, baik. Kalau untuk cabang BPJS keliling sendiri, kantor cabang Tulungagung itu kan wilayahnya ada Kabupaten Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan. Nah, di 3 kabupaten itu semuanya ada kegiatan BPJS keliling. Kami setiap minggu insya Allah kalau tidak ada kendala pasti ada jadwalnya. Untuk yang memang rutin jalan setiap hari itu di kantor cabang Tulungagung di Kabupaten Tulungagung. Itu kami dulu pernah juga menyasar di desa. Alhamdulillah juga antusias sekali untuk masyarakatnya, banyak yang daftar, banyak yang perubahan data, artinya sangat membantu untuk layanannya. Kami juga mencoba dengan kerjasama dengan kantor kecamatan seluruh Kabupaten Tulungagung, ada 19 kecamatan. Kita ada hadir untuk BPJS keliling di situ di kantor kecamatan. Harapannya juga lebih mempermudah masyarakat, informasinya lebih merata, bisa disebarkan, dibantu oleh dari pihak desa, dari pihak kecamatan. Kita share ke perangkat desanya. Harapannya perangkat desa juga menyampaikan ke masyarakatnya. Jadi lebih banyak yang tahu informasinya. Dan juga kadang males ke kantor gitu ya, karena mungkin panas. Sekarang juga kadang-kadang hujan, nggak tentu. Sekarang musimnya karena letak geografisnya itu ya, belum nanti mereka harus bekerja, tiba-tiba harus ke kantor BPJS Kesehatan juga ada yang main jauh meninggalkan pekerjaan gitu kan. Oke, kalau di Tulungagung sendiri itu kalau cabang BPJS kelilingnya dalam seminggu kira-kira berapa kali ya, Mas Rizky dan Mas Rian? Kalau untuk sebelumnya itu kita untuk tempat BPJS keliling itu bertempat di kecamatan, di setiap kecamatan, yaitu untuk waktunya itu hari Senin sampai hari Jumat. Nah, kemudian setelah kami bekerja sama dengan bersinergi dengan Satpas, itu kita jadi satu di situ. Selain kita mendukung adanya Perpol nomor 2 tahun 2023, kami juga yang BPJS keliling juga melayani yang dari masyarakat luar, yang artinya tidak melakukan perpanjangan SIM, pengurusan SIM juga seperti itu. Jadi perlu diketahui nih sobat-sobat JKN yang ada di luar sana, masyarakat sekitar Tulungagung, bahwasanya kalau ada BPJS keliling yang berdampingan dengan SIM keliling itu juga bisa kita mengurus di situ. Jadi tidak untuk yang pengurusan SIM. Iya, kadang mikirnya itu untuk pengurusan SIM, jadi saya tidak bisa. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi kita juga tetap dilayani juga. Tetap dilayani dengan full senyum kan? Benar. Nggak perlu khawatir. Iya. Gitu. Oke. Terus kalau untuk
untuk pelayanan sendiri itu jam berapa ya BPJS keliling itu pelayanan mulai jam berapa sampai jam berapa? Ini takutnya nanti kadung mereka datang Iya. tutup nggak ada. Gitu. Kalau jamnya kita mulainya untuk bulan November ini jam 8. Jadi jam 8 itu kita sudah siap, kita sudah stay di lokasi. Nah, mungkin ini yang belum kita sampaikan tadi ya jadwalnya untuk di bulan November. Kalau di Senin itu kita di tempat wisata Balong Kawo Ngunut. Iya. Oh, Balong Kawo. Nah, Senin di Balong Kawo Oke. Ngunut, kemudian Selasanya di kantor Kecamatan Kalidawir. Kemudian untuk Rabunya di SMA 45 Bandung. Untuk hari Kamisnya kita hadir di MPP Tulungagung yang dekatnya alun-alun itu ya. Pelayanan publik. Untuk mall pelayanan publik. Kemudian di hari Jumatnya kita di Balai Desa Pucungor Ngantru. Jongor ngantru. Nah, kita jam 8 sudah siap. Nanti kita mengakhiri pelayanan sampai selesai. Biasanya selesai jam 12 atau maksimal jam 1 seperti itu. Maksimal jam 1 Iya. selesai ya. Maksimal jam 1 sudah selesai. Oke. Kemudian tadi kan teman-teman menyebutkan nih kalau dalam kegiatan BPJS keliling ini juga bekerja sama dengan pemerintah desa dan kecamatan. Iya. Nah itu pasti pelaksanaannya di kantor desa sama di kecamatan ya Iya, tempatnya. betul. Betul. Jadi kita pernah di kantor desa. Kalau misalkan kita jadwalnya di kantor desa, pasti kita stay-nya di kantor desa semua. Oke. Jadi di kantor desa semua, 1 hari 2 titik seperti itu. 1 hari 2 Kita titik ya. kita yang sejalur. Misalnya di salah satu desa di Munut, berarti itu nanti pasangannya adalah nama desa yang ada di Kecamatan Kejutangan. Biasanya satu jalur Ya, seperti satu ini. jalur, Muno sama Iya. Kejutangan Iya, gitu betul. ya, kan itu satu arah gitu ya. Kalau misalkan waktu BPJS keliling di kecamatan, maka kita juga gandingannya juga kecamatan juga seperti itu. Oke. Kalau dalam kegiatan BPJS keliling itu bawa fasilitas apa mobil atau teman-teman juga selain mobil bisa di tempatnya desa atau kecamatan tersebut? Kalau untuk di BPJS keliling ini, artinya kami ada pelayanannya di dalam mobil. Mungkin nanti bisa merapat di mobil MCS atau BPJS keliling yang ada di situ. Kemudian kalau dulu itu kan pernah di kecamatan, artinya satu titik ada 2 kecamatan. Nah itu satu di kantor kecamatan, satunya di mobil seperti itu. Atau dua-duanya di kantor kecamatan. Nanti ada pemberitahuan dari kecamatan bahwasanya ada BPJS keliling seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini di bulan November ini kami bergandengan dengan SIM keliling, artinya untuk pelayanan BPJS keliling kami pelayanannya di mobil. Di mobile. Iya, di BPJS, mobilnya ya. seperti itu. Jadi nanti bisa kelihatan, oh itu ada Oh, BPJS keliling seperti itu. dari jauh kelihatan, Nah, oh ini sudah. mobilnya, Ya, ada jadi- tulisannya kan ya. Jadi bisa merapat ke situ. Oke, Nah, oke. seperti itu. Nah, teman-teman ini kalau ada peserta baru yang mau ngurus pendaftaran baru, kan bisa ya dilayani di BPJS keliling. Iya. Itu persyaratannya harus dibawa apa? Mereka harus bawa fotokopi atau hanya membawa berkas yang asli? Baik, sesuai dengan regulasi yang terbaru, memang ada istilah go green ya, istilahnya lebih meminimalisir penggunaan kertas seperti Iya. itu ya. Jadi untuk layanan di sini, sobat CKN, seluruh masyarakat Tulungagung tidak perlu khawatir. Adanya berkas asli silahkan dibawa. Nanti tetap kita akan kembalikan seperti itu. Kalau misalkan punyanya yang fotokopian juga silahkan. Nanti kita bisa kembalikan. Kadang bahkan ada yang lupa nih. Niatnya itu pergi ke pasar, ternyata melihat ada ketemu sama BPJS keliling, yang mampir. langsung mampir di situ berkasnya cuma ada file foto di HP. Bisa. Bisa. Nah, Jadi semua terlayani. kita bisa istilahnya lebih mempermudah masyarakat, di mana di situ hanya cukup pakai foto yang ada di HP aja, sudah kita bantu prosesnya seperti Iya. itu. Perubahan kelas rawat, kemudian perubahan fasilitas kesehatan, itu semuanya bisa kami layani. Untuk berkas semua kita kembalikan. Semua berkas ya, fotokopi juga nggak kita Minta, ya, ya. dikembalikan semua. Semua dikembalikan ke Iya. peserta ya. Mm-mm. Bahkan
tinggal tunjukkan foto aja Sudah bisa. kan? Iya. Benar-benar suatu terobosan layanan digital inovasi ya dari Iya. BPJS Kesehatan ini yang tentunya memudahkan buat peserta atau masyarakat yang mungkin belum daftar BPJS Kesehatan, mereka lebih mudah gitu kan ya. Iya. Oke, kalau mereka yang peserta baru ya kan sudah ngurus. Nah nanti di BPJS Keliling itu mereka langsung bisa dapat kartu JKN nggak sih? Baik, nah ini mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat gitu Masih ya. banyak yang minta ini. Oh Karena Iya. kadang ada yang lebih bangga dan juga lebih keren kalau punya kartu gitu ya. Padahal kartu sendiri itu juga banyak gitu kelemahannya. Kadang sering hilang, sering rusak, kena panas, hujan. Kadang biasanya masuk ke dompet, hilang sekalian dompetnya, kartunya hilang, udah langsung bingung. Jadi terobosan BPJS Kesehatan sebenarnya sudah single identity dengan Dukcapil. Oke. Jadi satu NIK itu satu nomor kartu, sehingga sudah 2 tahun berjalan ya, kita bisa menggunakan pelayanan hanya cukup menggunakan KTP saja. Seperti itu. Cukup ektp saja. Cukup EKTP, kadang untuk KTP ini kemana-mana insya Allah bisa kita bawa gitu ya. Kadang di dompet sudah di situ terus gitu ya. Tapi kalau kartu JKN biasanya kadang tertinggal, kadang disimpan gitu ya, nggak tahu kemana. Harapannya nanti jangan sampai orang itu sakit nyari kartu nggak ketemu, nah, gitu ya. Dan juga tentunya selalu kita sampaikan dan kita bantu untuk proses registrasinya. Itu kami ada aplikasi mobile JKN. Di situ kartunya ada sudah digital. Kalau HP itu selalu kita bawa kemana-mana, Orang gitu ya. lebih sering nggak lupa bawa HP daripada dompet gitu. Kartu, jangan sampai di situ dompetnya tebal, ternyata isinya kartu semua gitu ya. Semoga Nggak ada uangnya gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Pas mau mampir beli dawet, dompetnya ada tapi nggak ada uangnya. Iya. Oke, terus ini teman-teman, kalau peserta JKN kan membayar iuran tiap bulan ya. Iya. Nah, kalau di BPJS Keliling itu bisa nggak sih menerima pembayaran iuran dari peserta? Baik, untuk pembayaran iuran sudah kami jelaskan bahwasanya di waktu pendaftaran di BPJS Keliling juga bahwasanya untuk pembayaran iuran melalui platform ketiga, artinya lewat BPJS tidak bisa, bisanya di Indomaret, Alfamart, terus bank, kantor pos, atau enggak di transfer sendiri pakai mobil banking atau yang lainnya seperti itu. Oh, berarti di BPJS Kesehatan sendiri, di BPJS Keliling maupun di kantor tidak menerima pembayaran iuran ya? Iya, benar. Tidak menerima. Kadang juga yang suka belanja tuh bisa sekalian bayar, misalnya di Shopee, Tokopedia, itu juga bisa. OVO, link ada dan sebagainya. Insya Allah untuk kanal pembayaran ini sudah banyak. Sudah banyak. Sangat mudah dan juga sudah banyak. Cukup pembayaran lewat HP aja. Kalau misalkan ada yang kesulitan, tinggal datang ke Indomaret atau Alfamart terdekat, seperti itu. Kantor pos juga bisa. Sekarang dengan kecepatan jari, mengganggu pembayaran gitu kan ya. Terus ini banyak mungkin juga yang bertanya ya, kenapa sih kalau ngurus BPJS Kesehatan itu harus pakai auto debit daftar ke bank? Nah, itu sebenarnya fungsinya untuk apa dan apa sih kemudahannya bagi peserta, Mas Rizky dan Mas Rian? Baik, untuk auto debit sebenarnya kita lebih mempermudah peserta. Artinya kadang kan ini peserta itu lupa untuk membayar iuran. Nah, kita lakukan auto debit di proses bank. Untuk auto debit itu nanti langsung kepotong dari rekening tersebut. Jadi tidak akan lupa untuk membayar iuran. Jadi otomatis langsung kepotong dari rekeningnya untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatannya. Seperti itu. Karena yang memotong langsung pihak bank. Iya, benar. Tantang harus ada isi saldonya. Gitu kan. Kalau nggak ada isi saldonya ya kita harus membayar manual ya. Iya. Oke, Gitu. berarti kalau dia udah ikut auto debit tapi ketika belum terdebit, itu berarti mereka tetap bisa melakukan pembayaran secara manual ya? Bisa. Tetap Iya, nanti bisa dicek di aplikasi mobil JKN-nya sudah terbayarkan atau belum. Kalau
di aplikasi itu di info iuran itu masih ada tagihannya, berarti untuk auto debitnya belum berhasil. Artinya harus kita melakukan pembayaran secara manual seperti itu. Oke, berarti perlu juga ya peserta JKN ini download aplikasi mobile JKN bila ngecek status kepesertaan itu masih aktif atau enggak, terus pembayarannya udah berhasil atau belum gitu ya. Iya, benar. Bermanfaat banget sebenarnya dengan memiliki mobile JKN ini ya. Oke, terus ini teman-teman ada juga yang bertanya nih mungkin dari masyarakat ya, kalau sudah daftar sebagai peserta JKN itu bisa nggak sih kalau rubah kelas? Misalkan dulu awalnya daftar di kelas 1, pengennya aduh ternyata agak berat nih bayar di kelas 1, mau rubah kelas 2 atau kelas 3 gitu, bisa nggak? Bisa. Jadi terkait perubahan kelas rawat ini ada beberapa persyaratan, diantaranya telah mencapai kepesertaan 1 tahun di kelas sebelumnya. Jadi misalkan awalnya terdaftar kelas 1, ternyata nih iurannya terlalu banyak, terlalu berat gitu ya. Kalau misalkan ingin turun ke kelas 2 atau kelas 3 itu harus menunggu kepesertaan 1 tahun dulu. 1 tahun. Dan tentunya kita selalu sampaikan kanal-kanal yang bisa diakses. Contohnya adalah WhatsApp Pandawa itu. Saya kira untuk WhatsApp ini semua orang punya ya. Punya. Iya, asalkan punya WhatsApp, terus ada kuota internet, nanti bisa mengakses dengan mudah terkait perubahan kelas rawat ini. Dan juga ada juga mobil JKN, kemudian ada juga pelayanan BPJS keliling tentunya kita bahas. Yang kita bahas pada hari ini seperti itu. Kalau rubah kelas itu dia berlalunya kapan ke aktifnya ke kelas yang baru itu? Apa langsung ketika ngurus hari ini otomatis besok dipakai langsung rubah kelas atau gimana? Untuk terhitung mulai tanggal berapa itu terkait perubahan kelas ini mulai tanggal 1 awal bulan. Oh, mulai tanggal 1 awal bulan. Jadi misalkan dirubah bulan November ini, nanti akan berlakunya perubahan kelas rawat itu per 1 Desember bulan depannya. Seperti itu. Bulan berikutnya. Gitu. Baik, nih Sobat JKN ya sudah punya informasi yang diberikan Mas Rian dan Mas Rizky. Sama ini mungkin yang pertanyaan terakhir ya. Kalau sahabat-sahabat JKN yang ada di wilayah Tulungagung, terutama wilayah kerja kantor cabang Tulungagung, Trenggalek, Tulungagung dan Pacitan, kalau mereka mau pengen lihat jadwal BPJS keliling itu mereka bisa lihatnya dari mana ya Mas Rian dan Mas Rizky? Untuk jadwal BPJS keliling sebenarnya sudah kami share di berbagai media sosial. Kalau mau lihat infonya yang terupdate itu bisa lihat di media sosial BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tulungagung. Di TikTok juga ada, di Instagramnya juga ada, di info JKN Tulungagung. Ya, apa tadi nama medsosnya? Info JKN Tulungagung. Oke, info JKN Tulungagung. Iya. Oke. Benar. Tentunya di situ juga banyak edukasi, nggak cuma kita share jadwal BPJS keliling di situ. Ternyata kalau misalkan teman-teman di situ follow gitu ya, mengikuti konten-kontennya itu ada hiburan, ada kemudian edukasi ada, informasi ada. Dan juga di situ pun kalau teman-teman berkomentar di situ nanti akan kita bantu jawab terkait apa permasalahan teman-teman, bagaimana mekanisme untuk pelayanan yang perubahan kelas misalnya, perubahan vaskes. Nah di situ nanti akan ada adminnya untuk membalas mekanisme yang ditanyakan oleh teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan betul. Masyarakat ya, sampaikan oleh masyarakat. Oke. Wah, ini nggak terasa waktunya sudah lumayan panjang ya. Sudah banyak informasi yang disampaikan Mas Rian dan Mas Rizky tentang BPJS keliling. Kadang gini, orang itu mikirnya BPJS keliling itu hanya untuk daftar baru aja, daftar BPJS baru. Nah, perlu diketahui bahwasanya di situ yang sudah kami sampaikan itu tadi jenis layanan sangat banyak sekali, perubahan data, kelas dan lain-lain itu bisa. Jadi jangan khawatir masyarakat di wilayah Tulungagung ini ya. Termasuk permintaan informasi tetap juga bisa dilayani. Iya, tetap dilayani gitu. Terima kasih banyak Mas Rian atas informasinya. Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan. Amin. Keliling memberikan pelayanan untuk masyarakat, tetap semangat. Terima kasih banyak ya teman-teman. Sama-sama. Terima kasih semuanya Sobat Info JKN Tulungagung yang telah melihat podcast kita pada hari ini. Semoga informasi yang diberikan hari ini
bermanfaat buat sahabat. Jangan lupa follow akun media sosial kantor cabang Tulungagung @info.tkn Tulungagung. Sampai ketemu di podcast episode selanjutnya. Selamat sore.